Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita buka kelas dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma binaini ridallahi wa izalatil jali an nafsi wa ghairihi wa li iyaidini wa li syukri ni'mati biniyati shodiqati ma'ar tawakkuli. Rabbi israli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini masih diberi kesehatan, bisa sekolah dengan bahagia. Kalian bahagia? Bahagia. Ada yang tidak masuk? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baiklah, ini kita dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan mengawali belajar bahasa Indonesia di bab pertama. Lihat halaman 3. Di situ kita akan belajar tentang soal menentukan apa? Isi dan tujuan deskripsi. Isi dan Tujuan teks deskripsi. tujuan teks deskripsi. Kalian masih ingat apa itu teks deskripsi? Lupa? Deskripsi itu kata kuncinya disampaikan dengan jelas sejelas-jelasnya. Sebelum kita menentukan ciri dan tujuan teks, coba kita baca dulu cerita yang ada pada teks 1 di halaman 3. Ada yang mau bantu baca? Ya, Bu. Oke, silahkan. Marang Tritis nan Indah. Yang lain silahkan disimak. Karang Tritis dan Indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Menolehkan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Sumber warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa sangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore meliputi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Selanjutnya kita langsung buka di halaman 6. Di situ kita dilatih mengidentifikasi ciri, objek atau tujuan. Kolom pertama pada teks deskripsi, kalian lihat nomor 1. Di situ objek atau hal yang dideskripsikan adalah tentang Pantai Parangtritis. Nah, tujuan dari penceritaannya yaitu Menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. tujuannya adalah menceritakan, menggambarkan seperti apa indahnya Pantai Parangtritis. Nah, untuk melatih kita mengetahui tentang objek atau tujuannya, coba kita baca lagi teks kedua. Di situ ada ayah panutanku. Yang mau bantu baca? Saya, Bu. Oke, silakan. Ayah panutanku. Ayahku bernama Abu Salman.
Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu bisa menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras. Ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata, lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang, tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Setelah kita baca, kita kembali ke halaman 6 bahwa objek yang sedang dibicarakan adalah tentang Ayah boleh diisi ya. Lalu kira-kira tujuan dari teks ini apa? Ada yang bisa menjawab? Apa? bertujuan tentang ayahku orang yang hebat. Oke, menceritakan bahwa ingin menyampaikan ayahku itu adalah orang yang hebat. Ada lagi? Bu, Ya, silahkan. bertujuan menceritakan ayah itu orang yang sabar. Ayah itu orang yang sabar. Ya, kalian sudah bisa ya untuk mencari tujuan dari sebuah teks. Kira-kira bisa kita lanjutkan untuk materinya? Nah, kita mengetahui ciri, mengetahui tujuan, mengetahui tentang isi teks deskripsi. Di situ kita bisa baca pada halaman 7 ada kotak info. Bisa kalian lihat kotak info. Apa saja ciri teks tersebut? Pada ciri tujuan, di situ siapa yang bisa menyampaikan kira-kira dari teks yang sepanjang itu apa ciri tujuan inti yang ada di situ? Ya, silakan. Menggambarkan sesuatu secara jelas dan menggambarkan secara konkret. Konkret ya. Jadi ciri tujuan itu objek yang digambarkan itu disampaikan penggambarannya secara jelas. Menggambarkan sesuatu sekonkret mungkin. Itu tujuan dari sebuah teks deskripsi. Kita buka halaman berikutnya pada halaman 8. Di situ ciri objek. Kalau tadi adalah ciri tujuan, sekarang adalah ciri objek dari teks yang sepanjang itu. Coba kalian cermati. Kira-kira ciri dari objek yang ada dalam teks deskripsi itu apa? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, silahkan. Menunjukkan sesuatu secara khusus. Jadi bersifat khusus. Jadi biasanya hanya menceritakan satu atau dua hal, satu atau dua objek, tidak lebih. Karena deskripsi itu ingin menggambarkan sesuatu secara detail. Maka biasanya dalam deskripsi hanya satu atau dua objek saja, sebab ingin diceritakan secara khusus. Nah, poin yang ketiga yang harus kita ketahui yaitu ciri isi. Setelah ada tujuan, setelah ada objek yang dibicarakan, kita akan masuk kepada ciri isi. Kira-kira dari 3 poin yang ada dalam buku, menurut kalian apa saja ciri dari sebuah isi dalam deskripsi? Yang mau bantu jawab? Oke, silahkan. Menggambarkan secara konkret, rinci dan bersifat Personal. Oke, kamu benar. Jadi ciri isi yang pertama, dia diperinci. Selain diperinci, dia digambarkan secara konkret. Digambarkan secara konkret. Yang ketiga tadi apa? Bersifat personal. Oke.
saya ulangi bahwa deskripsi itu sesuatu teks yang menggambarkan entah itu tentang manusia, tentang alam, tentang hewan, apapun objek yang ingin diceritakan dalam deskripsi. Satu kata kunci dalam teks deskripsi itu selalu menggambarkan sesuatu segamblang mungkin, sekonkret mungkin. Mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada atau tidak? Kalau tidak ada, untuk hari ini kita cukupkan. Jika nanti ada ingin yang ditanyakan, boleh ditanyakan di luar ruangan. Oke, dari Ibu cukup. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.